Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, ku naikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat segalanya, buat segala yang terbaik, buat segala yang terbaik yang sudah Kau lakukan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur karena Kau setia, karena Kau selalu setia. Ku bersyukur ya Bapa. Terima kasih oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan yang saat ini mendengarkan renungan firman hari ini. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Tema kita pada pagi hari ini adalah firman Allah yang hidup dan tetap ada untuk selama-lamanya. Kita baca Yesaya 40 ayat 1 sampai 8. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Tuhan Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berleguk-leguk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama, sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya.
ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih Tuhan yang luar biasa, hari ini kita menyadari bahwa hidup kita ini ternyata seperti rumput. Seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Kalau saudara-saudara melihat rumput, apalagi di musim kemarau seperti ini, maka kalau di pagi hari rumput itu pada bertumbuh ya, karena ada embun. Nah, ketika siang hari kena panas terik, maka rumput-rumput itu pun menjadi layu. Dan di sore hari mereka akan mati alias kering ya. Bunga-bunga yang di padang pun juga layu dan kering. Dan akhirnya semuanya akan dipangkas dan dimasukkan ke dalam api alias dibakar. Nah, seperti itulah umat manusia yang ada di bumi ini. Mereka semua pasti akan lenyap. Demikian juga apa yang menjadi pekerjaan mereka ya. Ada seseorang yang membangun gedung yang luar biasa indah ya, termewah di kota New York pada tahun 1906. Dia bernama Charles Schwab. Apakah dia seorang pengusaha sukses? Ya, tentunya pengusaha baja yang sukses. Jadi di era 1900 tahun ia membangun istananya, terinspirasi dari sebuah istana di Perancis. Jadi membentang sepanjang satu blok ya, tentu luas sekali. Kemudian bangunan itu pun sangat kontras dengan keadaan gedung-gedung apartemen yang menjulang tinggi di kelak kemudian hari ya. Memang hari ini kalau kita membangun rumah hanya satu lantai, maka akan tenggelam di antara tetangga-tetangga yang memiliki 2 lantai, bahkan sekarang pada membuat 3-4 lantai ya. Sudah tidak masalah lagi untuk naik turun loteng karena mereka memasang lift ya, yang juga harganya sudah tidak mahal pada hari ini. Tetapi pada tahun 1900-an itu tentu bangunan itu terlihat sangat mewah ya, sangat luas, ada taman yang rimbun, ada fasad yang cantik, tetapi akhirnya 50 tahun kemudian sudah kuno ya. Kalau saudara mengamati bangunan-bangunan yang ada di kota saudara, pasti ada yang gedung yang sudah kuno, yang layak untuk dirobohkan. Ada gedung-gedung cantik, masa kini, dan sebagainya. Akhirnya rumah yang mewah itu di kota New York itu dijual nggak laku saudara, karena terlalu mehong alias terlalu mahal. Dan juga terlalu besar. Siapa yang mau memiliki rumah yang besar itu pada era waktu setelah 50 tahun ya. Dan pada akhirnya rumah itu dihancurin saudaraku ya. Rumah itu dihancurkan pada tahun 1948. Kurang lebih 50 tahun aja umurnya ya. Baik rumah maupun pemiliknya tidak bertahan lama. Jadi pada hari ini pikir dulu ya. Kalau membangun hal-hal yang di luar kebiasaan terus dapat menjadi ikon, itu nanti dibuat apa gitu ya, dipikirkan lagi. Bukan berarti nggak boleh membangun, tetapi dipikirkan dengan baik. Nah, kita diingatkan bahwa hal-hal duniawi seperti kekayaan, ambisi, rumah mewah pasti akan musnah, ya, akan berakhir. Nah,
Nabi Yesaya itu mengingatkan kepada kita semuanya pada pagi hari ini ya. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Yesaya 40 ayat 6. Ia sedang menunjukkan perkataannya, firman-Nya itu kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang ada di dalam pembuangan ya. Dan ini adalah peringatan atau nubuatan ya. Karena apa? Ketika mereka bangsa Israel memfokuskan diri kepada hal-hal yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, maka mereka melupakan Allah, maka mereka menistakan Allah dan memeluk ilah-ilah lain. Sehingga mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, maka Nabi Yeremia memberikan nubuatan untuk kelepasan bangsa Israel dari pembuangan. Maka dikatakan di sini di ayat 1 ya, saya bacakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi karena dosa bangsa Israel maka mereka dibuang selama 70 tahun ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini nubuatan tentang Kristus yang akan datang ya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Persiapkanlah jalan bagi Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini berbicara tentang hati kita ya. Bila kita ini menjadi tinggi hati ya, menjadi seperti gunung ya, tinggi hati, maka kita tidak bisa menerima kehadiran Sang Mesias Juru Selamat dalam hidup kita. Maka ketinggian hati itu harus diratakan. Ya, artinya apa? Harus punya hati yang lembah, hati yang nurut, hati yang taat, hati yang tidak sombong, hati yang tidak tinggi, hati yang tidak angkuh. Maka kita semua ketika hatinya sudah dibentuk menjadi tanah yang rata, maka siap Tuhan akan memakai kita di tanah yang rata itu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi kesombongan, keangkuhan itu harus dikikis habis, diratakan menjadi jalan yang lurus untuk Sang Mesias, untuk menyelamatkan hidup kita. Ada orang-orang yang sombong yang berkata, oleh karena tangankulah aku mendapatkan semua kekayaan ini. Tetapi ketika Tuhan berkata, ayo kamu sudah waktunya pulang, maka untuk siapa kekayaan itu ditinggalkan? Maka semuanya akan menjadi kesia-siaan belaka kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk dapat menjadi hamba-hambanya yang baik dan mempersiapkan diri untuk hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus. Jadi fokus kita pagi hari ini jangan hanya melihat yang di bumi ini.
Mungkin engkau setiap hari harus bekerja, harus membanting tulang. Ya, tulang kok dibanting-banting ya bisa patah. Tetapi ini kiasan. Artinya apa? Sangat capek semua, sangat pegal semua. Membanting tulang untuk mencari sesuap nasi, kata pepatah begitu ya. Kita bekerja keras, fokus kita hanya pada pekerjaan, melupakan Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang memiliki nyawa kita, yang memiliki hidup kita, yang pastinya Dia datang untuk menuntun hidup kita. Maka janganlah seperti orang-orang yang tegar tengkuk, yang tidak mau digembalakan oleh gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus kita. Karena apa? Ia adalah Sang Firman itu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan ia diam di antara kita. Siapa Dia? Yesus. Jadi ia akan seperti seorang gembala. Ayat Yesaya 40 ayat 11 kita baca, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba ditutunnya dengan hati-hati. Amin. Jadi ketika kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Tuhan datang dalam hidup kita dan Tuhan akan memimpin hidup kita. Karena apa? Di ayat 10 dikatakan demikian. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Oh, luar biasa ya. Ketika kita mau mentaati firman Tuhan, ketika kita mau bergaul dengan firman-Nya setiap hari. Mengapa? Karena firman berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dari itu pagi ini lihatlah orang-orang hamba-hambanya yang datang kepada Tuhan. Ia dengan kekuatan dan tangan yang berkuasa dari Tuhan akan menuntun mereka memiliki upah jerih payah bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu semua diperoleh karena apa? Mereka berjalan di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Ayo, jangan jalan sendiri ya, nanti bisa tersesat. Jadi, angkatlah Kristus menjadi gembala dalam hidupmu. Ada banyak orang yang berkata, aku bisa kok. Tanpa Yesus aku bisa. Aku akan melaksanakannya terlebih dulu. Nanti baru Yesus boleh menolong aku kalau aku gagal. Banyak orang berkata demikian. Tetapi alangkah baiknya ketika sebelum gagal, kita sudah menyerah diri kepada Yesus. Kita sudah mau dituntun di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak orang-orang yang gagal dalam usaha, perdagangan, pekerjaan, bahkan dalam kesehatan mereka. Karena mereka tidak mau mentaati firman, ya. Dosa pertama yang masuk ke dalam manusia adalah makanan melalui mulut, saudara, di Taman Eden ya. Melalui mulut memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Jadi melalui mulutlah kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, seringkali berbuat dosa. Apa yang dilarang untuk dimakan, tetap dimakan. Apa yang dilarang untuk diucapkan, tetap diucapkan. Jadi melalui mulut inilah akan dapat kita menjadi berdosa, ya. Kita menjadi orang yang bukan memberkati, tetapi mengutuk. Maka dari itu firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa firman-Ku itu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan berubah-berubah ya. Firman-Nya ya dan amin. Jika Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu, maka pagi hari ini bagi kekasih Tuhan yang menderita sakit, mungkin kalau sakit-sakit flu ya minum obat saja sudah selesai ya. Tetapi jika sakit yang lebih parah, apakah itu diare, apakah itu kanker ya,
yang lebih ngeri-ngeri gitu ya. Nah, percayalah bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Ia sedang meluruskan jalan-jalan di dalam hidupmu. Seringkali penyakit itu diizinkan Tuhan. Tuhan tidak memberi penyakit, tetapi diizinkan engkau untuk menderita penyakit itu. Supaya apa? Kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tentu orang kalau sudah dikatakan begini ya, oh usianya cuma 3 bulan gitu, apa yang engkau perbuat? Tentu engkau mulai baca Bible, yang Bible-nya dulu tidak pernah dibaca, mulai dibuka ya. Mungkin lekat-lekat semua, saling melekat semua ya. Mulai membaca firman, kalau sekarang mungkin ada di gadget ya. Jadi di mana-mana baca firman, ya baguslah itu ya. Karena firman itulah yang menyembuhkanmu. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum sakit sudah baca firman, jadi hafal walaupun tidak buka ya, tidak buka buku atau gadget, tapi dihafalkan. Ada sebuah kesaksian dari rekan yang saya tidak terlalu dekat, tetapi ya dari kenalan ya, yang membutuhkan doa. Karena apa? Ia divonis penyakit yang sudah nggak ada obatnya, yaitu penyakit HIV ya. Ketika ia bertobat dan kembali membaca firman Tuhan, kemudian setiap pagi merenungkan firman, dan kami punya channel di mana renungan itu kami bagikan setiap pagi. Dia juga ikut mendengarkan, juga setiap sore rekan kami yang punya channel di hari sore, ia selalu mendengarkan. Luar biasanya apa? Ia sembuh saudaraku ya. Jadi mujizat masih ada. Dan mujizat itu karena apa? Firman, firman, dan firman. Ayo baca firman. Ketika engkau sakit, ketika engkau kesesakan dalam ekonomi, baca firman. Hari-hari ini ekonomi susah. Semua orang menjerit susah. Baik yang konglomerat, apalagi yang kurang sejahtera ya. Pasti lebih lantang menjerit di hadapan Tuhan. Tetapi mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Pastilah ada pertolongan ya. Pastilah kebutuhanmu disediakan sebelum kamu perlu bahkan ya. Jadi ketika engkau dalam kesesakan baca firman. Firman itu akan mengubah hidupmu. Mungkin memang uang tidak rontok dari langit ketika engkau membaca firman ya. Tetapi engkau mempunyai kekuatan, bahkan kelegaan dalam membaca firman itu. Karena apa? Ada firman yang berkata, jangan kamu khawatir. Lihatlah, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak memintal, tidak bekerja, tetapi Tuhan menyediakan makanannya. Sebetulnya kalau dikatakan tidak bekerja itu ya maksudnya adalah tidak bekerja untuk mencari nafkah ya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan semuanya. Ia tinggal mengepakkan sayapnya, ia terbang dari ladang satu ke ladang yang lain untuk mendapatkan makanannya. Maka dari itu hari ini, ayo kita jangan seperti orang yang tidak mempunyai gembala. Kita punya gembala agung, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Firman. Dan firman itu tetap tidak berubah. Kalau dulu ia bisa menyembuhkan orang yang sakit perdarahan 12 tahun, hari ini pun ia dapat menyembuhkanmu. Amin. Kalau dulu ia menyediakan penyediaan seperti Elia di tepi sungai Kerit diberikan daging, hari ini pun ia dapat memberikan engkau makanan yang lezat. Amin. Kendati engkau tidak punya uang untuk membeli ya. Jadi hari ini pun Tuhan sanggup menolong engkau, bahkan memberikan apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Mari kita renungkan firman ini, bahwasanya jangan fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi lihatlah kerajaan Allah yang sudah disediakan untukmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Renungan yang singkat ini hendaklah menjadi pelajaran hidup bagi kami. Kami boleh kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan sabda firman-Mu. Dan kami arahkan pandangan mata kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.